Halo, selamat pagi, Patrisius Juwandono di sini. Mari saya sesatkan Anda lebih jauh ke dunia teks, tepatnya analisis sebuah teks. Kalau kita melihat sebuah teks, sebenarnya itu bukan hanya satu karya tulis, tetapi mencerminkan banyak hal tentang penulisnya. Kita bisa mengetahui apa yang dia pikirkan, kita bisa mengetahui hal-hal apa yang membuatnya, yang menjadi fokus perhatiannya, dan sebagainya. Nah, melalui NVivo kita bisa menggali lebih jauh informasi-informasi itu dari sebuah teks. Akan lebih seru lagi kalau ini adalah sebuah teks pidato presiden, atau pidato orang terkenal lainnya, atau pidato orang-orang yang menentukan nasib bangsanya atau sekelompok komunitas. Nah, kita akan menggunakan NVivo untuk mengetahui apa yang sedang diperhatikan oleh Pak Presiden. Dalam konteks apa hal-hal seperti itu dia ungkapkan. Kata-kata apa yang paling sering muncul di dalam teksnya. Dan itu sedikit banyak mencerminkan apa yang beliau pikirkan untuk bangsa ini. Nah, kita bisa menggalinya dengan NVivo. Mari kita simak bagaimana caranya. Ya, baiklah, inilah topik kita kali ini, bagaimana kita menganalisis sebuah teks. Maka saya sudah membuka NVivo, kemudian ada pidato dari Presiden Jokowi Agustus 2021 yang lalu, yang sudah saya import ke NVivo, dan siap saya analisis. Sekali lagi, tujuan analisis ini adalah untuk menelisik lebih dalam apa yang dikatakan oleh Pak Presiden pada tahun ini. Nah, kita akan melihat hal-hal apa yang beliau pikirkan, kemudian dari yang beliau pikirkan itu bagaimana kita bisa menggali lebih dalam. Ya. Itu semuanya akan saya tunjukkan melalui fungsi-fungsi di NVivo. Ya, jadi saya sudah memasukkan satu file ke dalam NVivo, namanya adalah pidato Jokowi tahun 2021. Nah, kemudian yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan explore. Nah, untuk explore, kita akan masuk ke word frequency. Word frequency. Nah, di sini kita akan melihat 1000 kata yang paling sering muncul. Kita punya pilihan apakah kita hanya memilih 1000 saja atau semuanya. Tapi 1000 sudah cukup banyak ya. Jadi kita akan memilih 1000. Kemudian, nah ini yang penting, minimum panjang dari kata-kata yang akan kita kaji adalah 3, artinya 3 huruf. Tapi kalau kita pasang 3 huruf, maka nanti kata-kata seperti dan, tu, itu akan masuk semua. Padahal kita tidak membutuhkannya. Kan? Jadi kita akan memperpanjang jumlah hurufnya ini menjadi katakanlah 5. Nah, dengan memasang 5 huruf, maka kita tidak akan memasukkan kata-kata seperti dan, itu, atau ini. Tidak penting. Ya. Oke, sekarang setelah kita ketikkan 5 di sini, kita run query. Nah itu ada kata-kata yang paling sering muncul. Dalam, untuk, dan sebagainya. Ini panjang katanya, ini berarti ada 6 huruf. Ini adalah berapa kali dia muncul di dalam teks Pak Jokowi, 28 kali, dan ini adalah bobotnya. Kalau kita masih merasa ada kata-kata yang harus kita keluarkan, maka kita tinggal klik kanan, kemudian add to stop words. Stop words adalah kata yang tidak ingin kita analisis, sehingga kita harus mengeluarkannya dari perhitungan. Nah, kalau kita menganggap bahwa kata dalam itu tidak penting dalam analisis kita, maka kita akan menambahkan kata dalam ke stop words. Di klik kanan, add to stop words, kemudian klik OK. Kemudian mungkin kita baca lagi, ini ada kata untuk dengan tak penting, kita masukkan ke stop words saja, terbuang, dengan juga nggak penting, add to stop words, dengan, ya, apalagi telah, mungkin telah, bisa, add to stop words, dan seterusnya seperti itu. Jadi Anda bisa menentukan sendiri kata-kata yang tidak penting dalam analisis. Kata sambung, kata ini, kata itu,
dan yang seperti itu harus dikeluarkan dengan memasukkannya di dalam stop words. Kemudian setiap kali kita selesai memilih kata-kata itu, kita harus run query lagi. Run query. Nah, sekarang kata-kata yang muncul lebih adalah kata-kata isi, kata konten. Ya. Seperti misalnya pandemi, Indonesia, jadi. Nah, ini kepada juga tak perlu ya, saya buang saja. Add to stop words. Kemudian run query. Oke, sekarang saya rasa saya sudah siap untuk masuk ke analisis berikutnya, yaitu word cloud. Nah, word cloud adalah visualisasi yang bisa menggambarkan kata-kata mana yang mendapat penekanan lebih penting atau berbobot lebih penting di dalam pidatonya Pak Presiden. Kita lihat kalau kita klik di sini. Nah, ini memerlukan beberapa saat untuk memprosesnya. Nah, inilah hasil dari word cloud. Kalau kita lihat di sini, maka kata-kata yang tercetak besar itu adalah kata-kata yang mendapat penekanan lebih di dalam pidatonya. Itu artinya kata-kata itu sering diucapkan oleh Pak Presiden. Jadi seperti sini ada kata Indonesia, kesehatan. Ya. Kita tahu bahwa di tahun pandemi ini pastilah kesehatan menjadi isu yang sangat penting di mata seorang presiden. Kemudian, nah ini jagoan kita ya, pandemi. Ya, jadi ini adalah kata-kata yang menjadi penekanan penting yang ditekankan dalam pidato presiden. Selain itu ada juga kata-kata masyarakat, perekonomian, saudara, bangsa, pemerintah, dan masih banyak hal yang bisa kita lihat dari sini. Dari sini bisa kita simpulkan hal apa yang menjadi perhatian Pak Presiden di dalam pidatonya. Nah, dari sini kita bisa mungkin kalau Anda ingin tahu lebih banyak, misalnya mengenai kesehatan, Pak Presiden ini ngomong tentang apa ya? Kesehatan itu maksudnya diomongkan dalam konteks apa? Nah, itu kita bisa lihat pada explore dan text search. Di text search kita ketikkan kata kesehatan, ya. Dan kita run query. Nah, di sini ada 16 kata yang memuat kata kesehatan. Kita klik di sini, nah kita bisa melihat inilah konteks-konteks yang memuat kata kesehatan. Kita juga bisa lebih memperinci lagi dengan menggunakan word tree. Ya, klik word tree di sini. Nah, maka di sini akan muncul lebih jelas lagi kata kesehatan itu muncul dalam konteks apa. Ini adalah kalimat yang mendahului kata kesehatan, dan ini adalah kalimat-kalimat yang mengikuti. Jadi kita bisa melihat selain penanganan masalah kesehatan dalam menghadapi kepastian di bidang kesehatan, kesadaran terhadap kesehatan, layanan kesehatan. Dan yang mengikutinya adalah kesehatan 3T, kesehatan DPR, kesehatan memperoleh kesehatan, saling menjaga ketersediaan dan kelengkapan obat. Kesehatan adalah agenda bersama. Kesehatan di pemerintah bertambah cukup dan sebagainya. Maka jadi daripada kesehatan masih menjadi kelemahan serius. Nah, ini bisa menjadi satu kajian yang Anda bisa pusatkan atau Anda bisa tekankan di dalam analisis Anda. Misalnya Anda ingin melihat gimana sih Presiden ini memandang isu kesehatan. Nah, hasil ini bisa membantu Anda sedikit banyak memperkirakan bagaimana Presiden memandang isu kesehatan tahun pandemi. Oke, itu kita jalankan dengan fungsi word tree. Kemudian kita kembali lagi ke yang tadi, word frequency. Ini ada satu lagi kata atau fungsi cluster analysis. Kalau kita tidak terlalu ternyata kurang banyak datanya. Ya, tapi nanti kalau saya bisa menyajikan cluster analysis itu nanti akan muncul lagi satu materi analisis yang bisa kita gunakan
untuk memperdalam atau menggali lebih jauh tentang ide-ide dan bagaimana ide itu saling terkait dalam pidato presiden. Nah, kita juga bisa membandingkan dengan misalnya dengan pidato presiden ketika dia ketik. Saya sudah punya satu file. Ini ada pidato Jokowi pada saat pelantikan. Import, klik OK. Ya, dan di sini bisa kita lihat pidato Jokowi pada saat pelantikan, ya kan? Sekarang kita pusatkan pada file ini. Kita masuk lagi ke word frequency. Nah, kita bisa membandingkan antara pidatonya ketika dia dilantik dengan pada tahun 2021 ketika kita masuk masa pandemi. Kita run query. Nah, itu adalah kata-kata yang sering muncul, yang paling sering muncul sampai yang paling sering tidak muncul. Kita bisa melihat pada cluster analysis di sini. Nah, ini adalah hasilnya. Kalau kita lihat, maka nah di sini ada skema yang merupakan hasil dari cluster analysis. Ini secara garis besar bisa saya terangkan bahwa kata-kata selama dan ujian ini itu menjadi satu cluster yang berdekatan. Cluster yang berdekatan itu sedikit banyak juga berdekatan dengan kata cepat dan inovasi. Tapi keduanya ini itu merupakan cluster yang jauh dari kata investasi dan memberikan. Kata investasi itu sendiri tergolong pada cluster yang berdekatan dengan kata. Kemudian walaupun tidak berada pada cluster yang sama, tapi berdekatan dengan cluster nasional. Ya. Nah, ini merupakan satu awal di mana kita juga bisa melanjutkan analisis ini, bisa melihat gimana Pak Presiden memposisikan pemerintahannya isu-isu seperti ini. Cluster analysis itu membuat kita jadi lebih tahu mana yang perlu kita pusatkan, mana yang perlu kita analisis. Dan kalau hasilnya analisisnya misalnya satu gambaran, kita bisa sedikit banyak menyimpulkan, oh jadi seperti inilah posisi pemerintah dalam isu misalnya isu pandemi, isu sosial, isu ekonomi. Jadi itulah bagaimana kita bisa menggunakan NGO untuk membedah satu teks, entah itu dari pejabat tinggi, entah itu berupa novel, entah itu berupa buku harian, itu berupa laporan penelitian. Kita bisa membedahnya dengan menggunakan NGO dengan fungsi-fungsi word frequency, text search, dan word cloud serta cluster analysis. Kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode saya yang datang.